Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita membahas dua soal mengenai pH campuran larutan garam atau nama lainnya hidrolisis garam. Topik ini ada di pelajaran kimia untuk kurikulum 2013, ini ada di kelas 11. Nah, langsung saja ya. Sebanyak 100 ml lautan NaOH. Nah, ini ada kata campuran. Jadi ini NaOH nih, ini basah ya. Lalu CH3COH-nya ini asam. Nah, taunya bagaimana? Oh, dia itu akan menjadi lautan garam. Nah, jadi gini. Kalau masih asam basah, kita harus buat persamaan reaksi. Jadi ini ya, NaOH ditambah CH3COOH menjadi. Nah, ini cara ngerjainnya bagaimana? Nah, ini namanya ionisasi. Kita lepas-lepasin. Jadi ini jadi Na plus, ini OH minus. Ini CH3COO minus dengan H plus. Nah, ini aneh sendiri ya. CH3COO itu minus malah di depan. Biasanya yang plus yang di depan. Lalu kita ngerjainnya yang plus ketemu yang minus. Yang minus ketemu yang plus. Jadi ini jawabannya CH3COONA ditambah H ketemu OH, itu jadinya H2O. Sampai sini betulin koefisien reaksinya. Sudah betul semua ya, Na1. Ini kalau valensinya 1 semua nih, plus minusnya 1 semua. Ini langsung cocok sendiri nih, CH3COO semua cocok ya. Hanya ada 2 nih, 1, 2. Nah, sudah betul sendiri. Lalu kita harus tulis gini, mula-mula reaksi setimbang. Nah, sebenarnya ini bisa beda-beda istilahnya. Awal, reaksi akhir, boleh ya. Jadi bebas ya, tergantung kebiasaan di sekolahnya. Nah, sekarang yang diisi di sini adalah mol. Nah, jangan lupa ada rumusnya. Molar itu mol dibagi volume. Mol dibagi liter, jadinya molar. Nah, kita perlunya mol. Nah, untuk ngisi tabel sana, jadi rumusnya itu N, sebelumnya ini pindahin ke sana, M dikali V. Nah, jadi gitu ya. Lalu ini 100 mili 0,1, biarin aja mili aja. Tapi kita nanti jawabannya milimol gitu ya. Terakhir aja kita ubahnya kalau perlu. Kita isi ya. Berarti M kali V 0,1 dikali 100, jadinya 10 milimol. Nah, biarin aja milimol nih, angkanya nggak desimal jadinya ya. CH3COH nya sama nih, 0,1 dikali 100, 10 milimol. Nah, lalu ini karena koefisiennya 1 ya, ini ikut nih sama. Ini koefisien 1, ini koefisien 1. Sebenarnya sih cari pembatas, mana yang harus bereaksi. Caranya 10 bagi koefisien. 10 bagi koefisien sama saja 10. Berarti pakai mana aja patokannya betul. Pembatas itu patokan. Jadi ini 10 tuh ikut koefisien. Ini 1, berarti ini 10 juga. Ini 1 berarti 10 juga. Akhirnya sebenarnya nggak usah isi ya. Ini strip, ini 10. Sebelah sini dikurang, sebelah sini ditambah. Nah, ciri-cirinya adalah larutan garam, hidrolisis garam adalah yang sebelah sini. Nah, kirinya habis. Lalu terbentuknya yang ini. Ini adalah garam, gitu ya. Nah, lalu CH3CONA itu CH3COONA itu garamnya asamnya lemah, basanya kuat. Taunya dari mana? Pertama hafal, kedua kalau soal hitungan gampang. Begini, ini ada Ka. Oh, kalau ada Ka berarti asamnya lemah. Kalau Kb berarti basanya lemah. Tapi nggak ada Kb nih. Oh, berarti asamnya lemah tapi basanya kuat. Nah, kalau asamnya lemah basanya kuat, itu rumusnya gini. Menang basa jadi OH-. AKKW dibagi Ka, karena ada Ka, dikali konsentrasi garam dikali valensi garamnya. Valensi garam itu maksudnya ini CH3COO nya. Yang lemahnya ada berapa? Ini ada 1 ini.
ya, kecuali C3CO buka kurung tutup kurung 2 kali. Nah gitu, itu baru valensinya bukan 1. Sampai di sini KW nya itu hafalan. Kalau nggak dikasih pakai yang normal. Air itu tetapan water, tetapan air 10 pangkat min 14. K-nya dikasih itu 1,8 10 pangkat minus 5. Konsentrasi garam. Nah sekarang gini, konsentrasi garamnya pakai lagi mol dibagi liter. Molnya yang mana? Molnya yang ini. Tapi itu 10 milimol. Oh nggak apa-apa, asal volumenya juga mililiter. Volumenya mana? Volumenya penjumlahan 100 tambah 100. Soalnya itu udah dicampur. Nah jadi volumenya ada 200. Jadi itu 10 per 200 molar. Nolnya coretin aja. Jadi 1 per 20 molar. Nah 1 per 20 mau isi sini 1 per 20. Oke. Sampai di sini kita lanjutkan di kertas yang berbeda ya. Oke, jadi kita ulang dulu di sini ya. OH min sama dengan AK. Berapa tadi? 10 pangkat min 14 dibagi 1,8 10 pangkat minus 5 1 per 20. Begitu ya? Min 14, iya betul. Nah sekarang ini kalau dibagi ya, pangkatnya itu dikurang. Jadi itu sebenarnya 10 pangkat min 14 dikurang min 5. Kalau 1,8 dikali 20 itu jawabnya 36. Jadi ini kita tulis pisah aja ya. Ini 10 pangkat min 11. Jadi min 14 tambah 5. Jadi bukan min 11, salah. Min 9 ya. Min 9. Nah ini kalau ditarik akar jadi 1/6. Ini 10 pangkat min 9 tarik akar itu jadi dibagi 2 pangkatnya. Kalau pangkat begitu. Jadi 1/6 10 pangkat min 4,5. Ya kalau mau dibagusin ya 1 bagi 6 itu 0,16 16 ya, benti-benti 7 10 pangkat min 4,5. Kalau mau dibikin bentuk baku 1,67 10 pangkat min 1. Ini 10 pangkat min 4,5 jadi 1,67 min 5,5. Itu OH nya. Nah sekarang dapat POH min log OH minnya yang tadi itu min log 1,67 10 pangkat min 5,5. Nah sekarang pangkatnya pindah depan jadi logaritma gitu ya. 10 pangkat, nah jawabannya itu pangkatnya pindah depan min ketemu min jadi plus 5,5 dikurang yang ini nggak bisa ya udah biarin aja. Kalau mau pencet kalkulator ya boleh. Sampai di sini yang ditanya itu bukan POH, yang ditanya itu pH. Satu langkah lagi, pH itu 14 min POH. Jadi hafalannya mereka berdua jumlahnya itu 14 ya. Dikurang 5,5 min log 1,67. Sampai sini minusnya ayun-ayun, ini maksudnya min 1 gitu dikali-kali. Jadi 14 dikurang 5,5 min kali min tambah log 1,67. Ini kalau dikurangin jawabannya itu 8,5 gitu ditambah logaritma 1,67. Nomor 1 selesai. Kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 NH3A dengan HCl. NH3 ini ada keistimewaan. Jadi persamaan reaksinya itu bergabung, nggak copot-copot itu N4Cl. Kira-kira gitu ya. Ini sebenarnya ada catatan lain ya untuk NH3. Jadi misalnya nih NH3 tambah HCl jadi N4Cl. Jadi dia tuh bergabung. Kalau NH3 ditambah H2SO4 bagaimana ini? Itu jadinya NH4 2 kali SO4 tuh bergabung, dia sifatnya gitu. Kalau H3PO4 bagaimana? Misalnya H nya tuh ada 3, berarti NH4 3 kali PO4. Nah itu tambahan catatannya. Tapi ini belum betulin koefisiennya ya. Nah kalau ini sih sudah oke, koefisien reaksinya semua bagus. Nah sekarang mula-mula reaksi
setimbang. Kita isi mula-mulanya NH3 50 0,1. Kita kali ya kayak tadi ya. Molar kali volume 50 kali 0,1 5 milimol. Karena dia masih mililiter. Dicampurkan sama 50 kali 0,1 5 milimol, koefisiennya 1, ini sesuai koefisien. Jadi di sini 5, di sini 5, gitu habis, di sini 5. Di sini berkurang, di sini bertambah. 5. Oke. Jadi ini kasusnya adalah habis tuh ya. Jadi ini adalah hidrolisis garam. Nah, ini dia. N4Cl itu garamnya itu tipenya basa lemah, asam kuat. Tahu dari mana? Bisa hafal ya, NH4 itu lemah, basa lemah, HCl itu asam kuat. Bisa juga lihat aja. Oh, tuh ada Kb. Kb itu berarti tetapan basa lemah. Tapi nggak ada Ka. Oh, Ka itu kan asam lemah ya. Berarti asamnya kuat. Oh, kalau gitu menang asam AKKW dibagi Kb kali konsentrasi garam dikali valensi garamnya. Nah, ini valensi garamnya ini 1. Kecuali kayak gini, ini 2, ini 3 gitu ya. Ini 1 saja. Kw-nya kalau nggak dikasih tahu 10 pangkat min 14, Kb-nya 1,8. Oh, angkanya sama kayak tadi. 10 pangkat min 5. Nah, garamnya sekarang. Mol bagi liter sama kayak tadi ya. Mol ini 5 milimol. Volumenya penjumlahan 50 tambah 50. Nggak apa-apa, mililiter ya kali 1. Karena atasnya milimol. Nah, lanjut di sini ya. Kalau gitu habisnya sama dengan akar. Nah, ini sama kayak tadi ya, 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 5. Kalau dibagi itu pangkatnya dikurang. Jadi 10 pangkat min 11 langsung ya. Min 14 dikurang min 5 kayak tadi ya. Yang ini ya, jadi ditambah. Jadinya ditambah 5, min 14 tambah 5 jadi min 9. Oh iya, min 9 ya. Ini masih ingatannya tadi salah ya, min 9. Oke. Sekarang bawahnya ya. Di sini ada 5 nih. Bawahnya ada 1,8. 50 tambah 50 itu 100. Oh ya. Kalau gitu ini mestinya ya. Ini masih bisa nih. Jadi 10 pangkat min 9 dikurang 2. Ini tuh 10 pangkat 2. 100 itu 10 pangkat 2. 5 bagi 1,8, kita mau pakai kalkulator saja. 5 dibagi 1,8 itu jawabannya 2,777, gak berhenti-berhenti gitu ya. 78 lah dibuletin ya. Nah, ini 2,78 10 pangkat min 11. Nah, kalau 2,78 nya ditarik akar, oh, ini angkanya kayak tadi 1,67 ya, mirip ya. 1,67 tapi 10 pangkat min 5,5. Min 11 bagi 2 ya. Oke, beres. Nah, sekarang tinggal pH-nya. pH itu min log H plus negatif logaritma 1,67 10 pangkat min 5,5. Jawabannya apanya? Jawabannya pangkatnya 5,5 min 5,5 pindah ke depan ketemu min jadi plus. Yang belakangnya sisanya. Kalau yang ini langsung ketemu jawaban. Kalau yang tadi harus hitung pH ya, karena dia basah. Oke, bisa ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.